Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aprilia dengan NIM 2001-876 dari kelas A2, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan ringkasan materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 mata kuliah kecerdasan bisnis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki ke pertemuan pertama. Materi pertama, pengenalan kecerdasan bisnis. Pengertian kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis atau business intelligence adalah suatu ilmu yang mendukung pengambilan keputusan pada organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Pengertian business intelligence menurut para ahli. Yang pertama, Robert Half mengatakan business intelligence adalah peran yang membuat hasil analisa pada sebuah bisnis agar dapat dijadikan rujukan perusahaan dalam bekerja sama dengan staf lainnya. Kedua, Varselis. Business intelligence adalah set model matematika dan metodologi analisis yang mengeksplorasi data yang berguna untuk proses pengambilan informasi serta keputusan kompleks. Ketiga, Howard Dresner. Business intelligence adalah konsep dan metode untuk meningkatkan cara membuat keputusan akhir dengan menggunakan bantuan sistem mengenai fakta yang terjadi. Perbandingan dengan intelijensi kompetitif. Walaupun istilah intelijensi bisnis terkadang sinonim untuk intelijensi kompetitif karena keduanya mendukung pembuatan keputusan. Intelijensi bisnis menggunakan teknologi, proses, dan aplikasi untuk menganalisis data terstruktur dan proses bisnis yang umumnya internal. Sementara intelijensi kompetitif mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi dengan fokus topik pada pesaing perusahaan. Jika dipahami secara luas, intelijensi bisnis bisa mengikutkan bagian dari intelijensi kompetitif. Perbandingan dengan analitik bisnis. Intelijensi bisnis dan analitis bisnis terkadang digunakan bergantian, tetapi ada definisi alternatif. Salah satu definisi membedakan keduanya, menyatakan bahwa istilah intelijensi bisnis mengacu pada mengoleksi data bisnis untuk menemukan informasi terutama lewat mengajukan pertanyaan, laporan, dan proses analitik daring. Analisis bisnis di sisi lain menggunakan alat statistik dan kuantitatif untuk pemodelan dan prediktif yang bisa dijelaskan. Jenis elemen dalam intelijensi bisnis. 1. Data dari lingkungan bisnis. Bisnis harus berurusan dengan data terstruktur dan tidak terstruktur dari banyak sumber termasuk data besar. Data perlu diintegrasikan dan diorganisasikan sehingga dapat dianalisis dengan dipergunakan oleh pembuat keputusan manusia. 2. Infrastruktur intelijen bisnis. Landasan dasar yang mendasari BI adalah kuat sistem basis data yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Data dapat disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan, serangkaian mart data yang saling terkait atau platform analitik. Ketiga, perangkat analisis bisnis. Seperangkat alat perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, merespon pertanyaan yang diajukan manajer, dan melacak kemajuan bisnis dengan menggunakan indikator kinerja utama. Keempat, pengguna dan metode manajerial. Perangkat keras dan lunak BI hanya sepintar manusia yang menggunakannya. Manajer memaksakan urutan pada analisis data dengan menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Kelima, platform pengiriman. MIS, DSS, ISS. Hasil dari BI dan analitik disampaikan kepada manajer dan karyawan dalam berbagai cara tergantung pada apa yang perlu mereka ketahui untuk melakukan pekerjaan mereka. Keenam, interaksi antar pengguna. Pelaku bisnis sering belajar lebih cepat dari representasi visual data daripada dari laporan kering dengan kolom dan baris informasi. Aplikasi intelijensi bisnis dalam sebuah perusahaan.
Intelijensi bisnis bisa diterapkan untuk tujuan bisnis berikut dengan tujuan untuk mendapatkan nilai bisnis. Pertama, perkiraan, program yang membuat hierarki dari matriks performansi. Lihat juga model referensi matriks, dan pengukuran yang menginformasikan pimpinan bisnis tentang progres ke arah tujuan bisnis atau manajemen proses bisnis. Kedua, pelaporan perusahaan. Program yang membangun infrastruktur untuk laporan strategis untuk melayani manajemen strategis dari suatu bisnis, bukan pelaporan operasional. Seringkali mengikutkan visualisasi data, sistem informasi eksekutif, dan OLAP. Ketiga, analitik. Proses yang membuat proses kuantitatif supaya sebuah bisnis mencapai keputusan yang optimal dan melakukan penemuan pengetahuan bisnis. Keempat, kolaborasi atau platform kolaborasi. Program yang membuat wilayah yang berbeda atau baik dalam dan luar bisnis bekerja sama lewat berbagai data dan pertukaran data elektronik. Kelima, manajemen pengetahuan. Program yang membuat data perusahaan diarahkan oleh strategi dan praktik untuk mengidentifikasi, membuat, mempresentasikan, menyalurkan, dan mengadopsi wawasan dan pengalaman yang benar-benar berpengetahuan bisnis. Prioritas proyek intelijensi bisnis. Proyek IB bisa mendapatkan prioritas tinggi dalam organisasi jika manajer mempertimbangkan hal-hal berikut. Manajer IB harus menentukan keuntungan yang jelas seperti mengeliminasi biaya dari memproduksi laporan terdahulu. Akses data untuk seluruh organisasi harus dipaksa. Dengan cara ini, bahkan keuntungan kecil seperti hematnya waktu beberapa menit membuat perbedaan jika dikalikan dengan jumlah pekerja dalam seluruh organisasi. Manajer harus mempertimbangkan untuk membiarkan proyek BI diarahkan oleh inisiatif bisnis lainnya dengan kasus bisnis yang lebih bagus. Untuk mendukung pendekatan ini, organisasi harus memiliki arsitektur bisnis yang dapat menentukan proyek bisnis yang sesuai. Menggunakan suatu metodologi yang terstruktur dan kuantitatif untuk menciptakan prioritas yang dapat dipertahankan sejajar dengan kebutuhan yang sebenarnya dari organisasi seperti matriks keputusan berbobot. Faktor sukses dari implementasi intelijensi bisnis ada 3 wilayah kritis yang mana organisasi harus miliki sebelum mulai melakukan proyek intelijensi bisnis, yaitu tingkat komitmen dan dukungan proyek dari senior manajemen. Kedua, tingkat kebutuhan bisnis untuk menciptakan sebuah implementasi IB. Ketiga, jumlah dan kualitas dari data bisnis yang ada. Langkah-langkah penting dari intelijensi bisnis tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. Yang pertama, langsung ke sumber data untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kedua, mengubah data bisnis menjadi informasi dan berikan dengan secara cepat. Ketiga, query dan analisis data. Keempat, beraksi terhadap data yang terkumpulkan. Aspek kualitas dalam intelijensi bisnis. Aspek kualitas dalam intelijensi bisnis harus mencakup semua proses dari sumber data sampai pelaporan akhir. Pada setiap langkah, gerbang kualitasnya berbeda. Pertama, sumber data. Standarisasi data agar dapat dibandingkan dengan unit yang sama, pola yang sama, dan sebagainya. Manajemen master data referensial yang unik. Kedua, penyimpanan data operasional. Pembersihan data, mendeteksi dan mengoreksi data yang salah. Pemrofilan data, memeriksa nilai yang salah atau kosong. Ketiga, gudang data. Kelengkapan memeriksa apakah semua data telah dimuat, integritas referensial, unik dan referensial terhadap semua sumber. Konsistensi antar sumber, memeriksa dan konsolidasi terhadap sumber. Keempat, pelaporan. Indikator keunikan hanya satu kamus indikator yang dibagikan. Akurasi formula. Formula pelaporan lokal harus dihindari atau diperiksa. Portal intelijensi bisnis. Sebuah portal intelijensi bisnis atau portal IB adalah akses antarmuka utama untuk aplikasi gudang data dan intelijensi bisnis. Portal IB adalah impresi pertama bagi pengguna dari sistem gudang data. Biasanya berbentuk aplikasi peramban di mana pengguna memiliki akses ke semua layanan sistem gudang data, laporan, dan fungsi analitis lainnya. Fungsi utama dari portal IB adalah untuk menyediakan sebuah sistem navigasi dari aplikasi gudang data.
Hal ini berarti portal harus diimplementasikan supaya pengguna memiliki akses terhadap semua fungsi dari aplikasi gudang data. Daftar fitur yang diperlukan bagi portal web secara umum dan portal IB secara khusus. Terpakai. Pengguna harus dengan mudah menemukan apa yang mereka butuhkan dalam alat IB. Kayak isi, portal tidak hanya alat pencetakan laporan, ia harus berisi fungsi lebih seperti saran, bantuan, informasi pendukung, dan dokumentasi. Bersih, portal harus dirancang supaya mudah dipahami dan tidak terlalu kompleks sehingga membingungkan pengguna. Terbaru, portal harus diperbaharui secara teratur. Interaktif, portal harus diimplementasikan supaya mudah bagi pengguna menggunakan fungsinya dan mendorong mereka menggunakan portal. Berorientasi nilai. Sangat penting bahwa pengguna merasakan bahwa aplikasi gudang data memiliki sumber nilai yang patut dipakai. Peran bisnis intelijen dalam perusahaan. Perlu diingat bahwa peran BI dalam setiap perusahaan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri itu sendiri. Penyesuaian peran akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran industri, administrasi, jenis industri, dan ceruk pasar. Manfaat bisnis intelijen adalah membaca dan menafsirkan data untuk membantu menentukan keputusan perusahaan, mendapatkan proyeksi yang lebih terencana untuk jangka panjang, menganalisa halangan, keuntungan, dan solusi yang akan terjadi, membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya, memudahkan pihak manajemen untuk mengerti kebutuhan pasar dan memperhitungkan dari segi bisnis. Materi pertemuan kedua yaitu komponen kecerdasan bisnis. Komponen-komponen bisnis intelijen. Yang pertama data warehouse, ada business analytics, user interface, business performance management. Data warehouse. Data warehouse merupakan golongan dari komponen hardware dan software yang digunakan untuk mendapatkan jumlah data yang banyak. Definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Fungsi data warehouse. Pertama, membantu dalam mengambil keputusan. Kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Ketiga, menciptakan konsistensi data. Keempat, menghasilkan ROI yang optimal. Kelima, menyediakan historical intelligence. Karakteristik data warehouse. Berorientasi pada subjek, data telah terintegrasi, data bersifat tetap, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Komponen data warehouse. Pertama, gudang. Kedua, manajemen gudang data. Ketiga, metadata. Keempat, tools akses. Yang kelima, tools ETL. Selanjutnya, business analytics. Business analytics adalah aplikasi yang mempersiapkan proses pengambilan keputusan berbagai sumber data. Pengguna dapat menggunakan business intelligence terhubung suatu dimensional data warehouse yang interaktif dan memanfaatkan OLAP untuk proses slice dan drilling down, dice, serta drilling up. Analisis bisnis. Analisis bisnis mengacu pada keterampilan teknologi dan praktik untuk eksplorasi berulang yang berkelanjutan dan investigasi kinerja bisnis masa lalu untuk mendapatkan wawasan dan mendorong perencanaan bisnis. Analisis bisnis menggunakan pemodelan analitis dan analisis numerik secara ekstensif, termasuk pemodelan penjelas dan prediktif dan manajemen berbasis fakta untuk mendorong pengambilan keputusan. Contoh aplikasi. Dalam perawatan kesehatan, analisis bisnis dapat digunakan untuk mengoperasikan dan mengelola sistem informasi klinis. Ini dapat mengubah data medis dari serangkaian metode analisis yang membingungkan menjadi informasi yang berguna. Analisis kebutuhan. Analisis keputusan. Mendukung keputusan manusia dengan analisis visual yang dimodelkan oleh pengguna untuk mencerminkan penalaran. Analitik deskriptif, memperoleh wawasan dari data historis dengan pelaporan kartu skor dan pengompokan. Analitik prediktif, menggunakan pemodelan prediktif menggunakan teknik statistik dan pembelajaran mesin. Analitik preskriptif, merekomendasikan keputusan menggunakan pengoptimalan simulasi dan lain-lain. Domain dasar dalam analitik, analisis perilaku, analisis kelompok, analisis pesaing,
analisis dunia maya, pengoptimalan perusahaan, dan analisis layanan keuangan. User interface atau dashboard. User interface satu kategori dari aplikasi business intelligence yang akan memonitoring informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan menggunakan format typically dan graphical gadget. Manfaat user interface memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna, meningkatkan branding sebuah perusahaan, meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Karakteristik user interface. Pertama, jelas dan konsisten. Kedua, responsif dan menarik. Ketiga, terstruktur dan efisien. Keempat, tepat sasaran. Kelima, mudah diolah. Materi pertemuan ketiga yaitu data warehouse. Definisi data warehouse. Definisi umum dari data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Data warehouse sendiri pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an, yang saat itu juga banyak bisnis besar yang menerapkan DSS. Decision Support System. Hingga saat ini, banyak perusahaan yang menerapkan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Proses utama dari data warehouse yaitu load manager. Load manager juga disebut sebagai komponen depan, mengerjakan semua operasi yang berhubungan dengan ekstraksi dan pemuatan data ke dalam warehouse. Operasi ini termasuk mempersiapkan data agar data tersebut bisa masuk ke dalam gudang data. Kedua, warehouse manager. Warehouse manager melakukan operasi yang berhubungan dengan manajemen data di gudang, melakukan operasi seperti analisis data untuk memastikan konsistensi dari data yang disimpan, membuat indeks dan view transformasi dan menata sumber data serta mengarsipkan data dan melakukan backup. Ketiga, query manager. Query manager juga dikenal sebagai komponen backend, melakukan semua operasi yang berhubungan dengan operasi pengelolaan permintaan user. Keempat, end user access tools. Operasi ini akan membantu user untuk melakukan manipulasi data yang ada di dalam gudang. Dikategorikan menjadi 5 kelompok yang berbeda, yaitu Data Reporting Query Tools, Application Development Tools, AES Tools, OLAP Tools, dan Data Mining Tools. Bagaimana data warehouse bekerja? Data mengalir ke dalam gudang data, misalnya dari data didapat dari sistem transaksional dan database relasional lainnya, dan disimpan ke dalam gudang data. Data yang masuk dapat terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Setelah itu data akan melalui fase pengolahan data, pengubahan, dan pencernaan sehingga pengguna dapat mengakses data yang diolah dalam storage dalam menggunakan alat bantuan seperti Business Intelligence, SQL Client, dan Spreadsheet. Teknologi ini menggabungkan informasi dari sumber yang berbeda ke dalam satu basis data yang kompresif. Arsitektur data warehouse yang pertama, back-end tier. Dalam layer back-end terdapat 3 proses yang harus dijalankan, yaitu extraction, transformation, dan loading. Kedua, data warehouse tier. Layer data warehouse terdiri dari enterprise data warehouse, data mart, dan metadata. Ketiga, OLAP tier. Suatu metode khusus untuk melakukan analisa data yang terdapat pada media penyimpanan data dan membuat pelaporan sesuai dengan keinginan user. Terakhir, front-end tier. Terdapat alat-alat yang memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi konten dari data warehouse. Perbedaan database dan data warehouse. Meski sekilas konsepnya sama-sama menyimpan data, namun data warehouse tidak sama dengan database. Beberapa perbedaan di antara database dan data warehouse adalah: pertama, tujuan. Database untuk merekam data, sementara data warehouse lebih ditujukan untuk analisa data. Kedua, metode pemrosesan. Database menggunakan Online Transactional Processing atau OLTP, sementara data warehouse menggunakan Online Analytical Processing atau OLAP. Ketiga, penggunaan. Database untuk membantu operasional standar bisnis, sementara data warehouse untuk membantu analisis data dalam bisnis. Ketersediaan. Data dalam database tersedia secara real-time, sementara data dalam data warehouse diambil dari sistem sumber jika diperlukan. Kelima, orientasi. Database berorientasi pada aplikasi, sementara data warehouse berorientasi pada subjek. Keenam, storage.
Database umumnya terbatas pada satu aplikasi, sementara data warehouse dapat menyimpan data dari sejumlah aplikasi. Ketujuh, tipe data. Data yang disimpan dalam database adalah yang paling terbaru, sementara dalam data warehouse, baik data saat ini dan historis yang disimpan. Kedelapan, tipe query. Database menggunakan query transaksi sederhana, sementara data warehouse menggunakan query yang kompleks untuk tujuan analisa. Jenis-jenis data warehouse. Setidaknya ada 3 jenis utama dalam data warehouse, yaitu Enterprise Data Warehouse, basis data pusat untuk dukungan keputusan di dalam seluruh perusahaan. Kedua, Operational Data Store. Jenis ini memiliki ruang lingkup perusahaan yang luas, tapi tidak seperti Enterprise Data Warehouse karena data di dalamnya diperbarui secara real-time dan digunakan untuk kegiatan bisnis yang rutin. Ketiga, Data Mart. Ini adalah bagian dari data warehouse yang dirancang khusus untuk lini bisnis tertentu seperti sales atau finance. Manfaat data warehouse. Yang pertama, menawarkan kecepatan. Kedua, ketersediaan kualitas dan konsistensi. Ketiga, mendukung bisnis intelijen. Keempat, hemat biaya dan meningkatkan pendapatan. Kelima, membuat prediksi dengan percaya diri. Fungsi dari data warehouse yang pertama, membantu mengambil keputusan. Kedua, mudah dan cepat mengakses data. Ketiga, menciptakan konsistensi data. Yang keempat, menyediakan historial intelligence. Karakteristik data warehouse. Yang pertama, berorientasi pada subjek. Kedua, data telah terintegrasi. Ketiga, data bersifat tetap. Keempat, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Komponen dari data warehouse. Yang pertama, warehouse atau gudang. Kedua, manajemen data warehouse. Ketiga, metadata. Keempat, tools akses. Dan kelima, tools ETL. Sumber data pada data warehouse. Yang pertama, data operasional dalam organisasi, misalnya basis data pelanggan dan produk. Kedua, berbagi data yang berasal dari sumber digabungkan dan diproses lebih lanjut oleh manajer data warehouse dan disimpan dalam basis data tersendiri. Ketiga, sumber eksternal yang diperoleh misalnya melalui internet, basis data komersial, basis data pemasok, atau pelanggan. Terakhir, perangkat lunak seperti OLAP dan data mining dapat digunakan oleh pemakai untuk mengakses data warehouse. Kelebihan dari data warehouse yaitu, pertama, menyajikan informasi yang konsisten untuk semua pihak. Kedua, menyajikan berbagai data dari masa ke masa. Ketiga, sumber pengambilan keputusan yang tepat. Keempat, mengurangi tekanan pada sistem operasional produksi. Kelima, memberikan akses data dengan cepat. Keenam, menghemat waktu analisis data. Ketujuh, menyajikan data riwayat dan dalam kapasitas yang besar. Kedelapan, mampu mengintegrasikan berbagai sumber data. Kekurangan data warehouse. Yang pertama, proses perubahan data agak sulit. Kedua, proses penyusunan data agak sulit. Ketiga, tidak cocok digunakan pada data yang tidak terstruktur. Keempat, dibutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mengimplementasikan data. Kelima, ruang lingkupnya sering meningkat. Terakhir, data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat, karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat, sehingga data yang ada tidak optimal. Star skema data warehouse. Yang pertama, tabel fakta. Tabel fakta atau fact table berisi metrik mengenai proses bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Data yang termuat dalam tabel tersebut bersifat numerik atau angka dan dapat ditambah. Kedua, tabel dimensi. Tabel dimensi atau dimensional table memuat beberapa informasi terkait kapan, di mana, apa, dan informasi yang lainnya. Berbanding terbalik dengan tabel fakta, dimension table berisi informasi yang bersifat kualitatif, di mana dalam metode star skema sendiri terdapat beberapa tabel dimensi sekaligus yang mengelilingi tabel fakta. Istilah yang berhubungan dengan data warehouse. Yang pertama, data mart. Bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan. Kedua, OLAP merupakan pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar. Ketiga, OLTP, pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Keempat, DSS merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. Terakhir, dimension table. Tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan, seperti laporan laba pada tabel fakta yang dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu. Selanjutnya, materi pertemuan keempat yaitu Extract, Transform, dan Load atau ETL. Sejarah ETL.
pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an untuk mengintegrasikan proses pemuatan data ke dalam superkomputer untuk dianalisis lebih lanjut. Sejak akhir 1980 hingga pertengahan 2000, ETL menjadi proses utama untuk membuat gudang data yang mendukung aplikasi business intelligence, di mana sekarang ETL lebih direkomendasikan untuk menyimpan data yang lebih kecil dan tidak memerlukan pembaruan terlalu sering. Apa itu ETL? ETL atau Extract, Transform, Download adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Mengapa ETL itu penting? Karena sangat berkaitan dengan penerapan data science dalam bisnis di mana big data adalah unsur yang penting untuk perusahaan. Berbagai pihak sangat membutuhkannya. ETL adalah salah satu proses yang bisa membantu mereka semua melewatinya. Berbagai informasi yang bisa diambil dan dimanfaatkan. Dengan begitu, keputusan bisnis yang tepat pun bisa dibuat. Tidak ada lagi pihak meraba-raba dalam kegelapan atau asal tembak. Cara kerja ETL. Yang pertama, ekstraksi data. Sebagian besar perusahaan mengelola data dari berbagai sumber dan menggunakan beberapa alat analisis untuk membuat bisnis intelligence. Namun, ada juga bisnis yang hanya bergantung pada satu jenis data atau sistem. Jika ingin membuat strategi data yang kompleks berfungsi, data yang digunakan harus bisa bergerak bebas di antara sistem dan aplikasi. Kedua, transformasi ETL. Transformasi ETL merupakan pembersihan dan mempersiapkan agregasi untuk analisis. Langkah ini sangat penting dalam proses ETL karena membantu memastikan data yang akan diolah sepenuhnya siap dan kompatibel. Proses transformasi ETL terbagi menjadi beberapa proses. Yang pertama, pembersihan. Data yang tidak konsistensi dihilangkan. Kedua, standarisasi, memasang aturan pemformatan ke kumpulan data. Ketiga, deduplikasi, data yang sama dibuang atau dikecualikan. Keempat, verifikasi, data yang tidak dapat digunakan dihapus dan anomali ditandai. Yang terakhir, tugas lainnya aturan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas data. Ketiga, loading atau membuat data. Loading adalah proses terakhir dalam ETL, yaitu membuat data yang diubah ke tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus, full load atau interval terjadwal incremental load. Full load Tujuan ETL. Tujuan ETL adalah mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. ETL juga dapat digunakan untuk mengintegrasi data. Sistem ETL merupakan dasar dari pengolahan data khususnya big data. Sistem ETL terdiri dari komponen sebagai berikut. Yang pertama, menghapus kesalahan dan mengoreksi data yang hilang. Kedua, menyediakan kepercayaan data yang terukur dan terdokumentasi. Ketiga, menangkap alur transaksi data untuk pengamanan. Terakhir, menyesuaikan data yang berasal dari berbagai sumber data. Materi pertemuan kelima yaitu RDBMS dan SQL Server. RDBMS Relational Database Management System adalah proses yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Sebagai contoh, database kampus terdiri dari tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan nilai. Field dari tabel mahasiswa adalah NIM, nama, alamat, tanggal lahir dengan primary key NIM. Field dari tabel mata kuliah adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dengan primary key kode mata kuliah. Untuk tabel nilai, kita hanya perlu field NIM, kode mata kuliah, dan nilai. Di sini, NIM dan kode mata kuliah merupakan foreign key untuk tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Berbagai macam relasi dalam database yaitu one-to-one. Relasi one-to-one adalah relasi yang mana setiap satu baris pada data tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. One-to-many. Relasi one-to-many adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Yang terakhir, many-to-many. Relasi many-to-many adalah relasi yang mana setiap lebih dari satu baris dari data tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada data tabel kedua. Artinya, kedua tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Selanjutnya, SQL Server. SQL Server adalah sistem manajemen database relasional
yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur atau client server. Jadi secara umum, SQL Server adalah sebuah software yang dibuat perusahaan Microsoft yang digunakan untuk membuat database. Klien adalah setiap komponen sistem yang meminta layanan atau sumber daya dari komponen sistem lainnya. Fungsi SQL Server memiliki beberapa fungsi, antara lain SQL memungkinkan Anda mengakses dan memanipulasi database. SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. SQL dapat mengambil data dari database. SQL dapat menyisipkan data dalam database. SQL dapat memperbarui data dalam database. SQL dapat menghapus data dari database. SQL dapat membuat database baru. SQL dapat membuat tabel baru dalam database. SQL dapat membuat prosedur yang tersimpan dalam database dan lain-lainnya. Kelebihan SQL. Kelebihan SQL Server adalah SQL Server sangat powerful dan banyak sekali digunakan perusahaan-perusahaan besar karena memang sangat powerful untuk offset client server. Kekurangan SQL adalah software berbayar, oleh karena itu hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu untuk menggunakan SQL Server. Walaupun server yang gratis yaitu versi Express, namun banyak fitur yang kurang lengkap dari versi yang berbayar. Selanjutnya, flat file. Flat file adalah file sistem operasi yang record dalam filenya tidak berisi informasi tentang struktur file atau hubungan antar record yang dikomunikasikan ke aplikasi yang menggunakannya. Kelemahan dari flat file yaitu lokasi fisik antara field, data, dan juga file harus benar-benar diketahui. Program terlebih dahulu harus dikembangkan agar nanti bisa digunakan untuk mengatur data. Terakhir, sulit ketika hendak mengatur data secara lebih efisien dan juga kurang begitu akurat. Materi pertemuan 6, yaitu Pentaho Data Integration atau PDI. Pentaho adalah sebuah perusahaan yang menawarkan produk business intelligence yang menyajikan data integrasi, pelayanan OLAP, reporting, dashboarding, data mining, dan kemampuan ETL pada Kettle. Aplikasi-aplikasi Pentaho. Yang pertama, Pentaho BI Server. Kedua, Pentaho Data Integration atau Kettle. Ketiga, Pentaho Analysis. Keempat, Pentaho Reporting. Kelima, WK. Keenam, C-Tools. Apa itu Pentaho Data Integration atau PDI? Pentaho Data Integration atau Kettle adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL. PDI dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database, atau sebaliknya dalam volume yang besar. PDI menyediakan graphical user interface dan drag drop untuk komponen yang memudahkan user. Apa itu Kettle? Kettle merupakan aplikasi extract, transformation, dan load, atau sering disebut dengan ETL. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi BI, Pentaho Data Integration. Fitur-fitur Kettle memiliki utilitas grafik yang dapat digunakan untuk merancang control flow umum maupun data flow multi-platform, karena dikembangkan di atas Java yang dimana Java berjalan di banyak platform sistem informasi. Terakhir, bersifat concurrent, yaitu pada setiap row data diambil oleh step yang akan diserahkan secara paralel. Komponen utama PDI. Pertama, transformation. Transformation adalah komponen Kettle yang menangani proses manipulasi aliran data. Semua proses ETL dilakukan dalam transformation. Kedua, JOB. JOB adalah komponen dari Kettle yang menangani kontrol atas aliran tugas flow control. Job terdiri dari satu atau lebih job entry yang dijalankan dalam urutan tertentu. Ketiga, step. Step adalah blok bangunan inti dari transformation. Masing-masing step memiliki fungsi dan tugas tertentu. Keempat, spawn adalah user interface untuk membuat job dan transformation. Kelima, PAN. PAN adalah tools yang berfungsi membaca, merubah, dan menulis data. Terakhir, kitchen. Kitchen adalah program yang mengeksekusi job, umumnya dijalankan pada saat otomatisasi terjadwal atau schedule automation. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.